Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di dalam grup WA ya. Coba kita sama-sama ini membuat catatan keuangan nih. Jadi teman-teman, sebelum kita ke sini, coba kita renungi lagi ya apa yang sudah kita lakukan seumur hidup kita ini, dari mulai kita balik sampai saat ini, terkait dengan pengelolaan harta keuangan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita rezeki dalam bentuk harta ya, salah satunya dalam bentuk penghasilan ya. Nah, ini yang nantinya akan kita tanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam bentuk perhitungan hisab. Ini kamu menerima uang itu dari mana saja, halal atau haram ya sumber-sumbernya, kemudian menggunakannya untuk apa saja, itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Nah, ada perkataan sahabat atau mungkin pepatah Arab ya, atau saya lupa siapa ya sahabat yang menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal-amal kalian, termasuk harta ya. Harta itu diperhitungkan sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Jadi motivasi kita membuat perhitungan ini bukannya kita mau hitung-hitungan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi tiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a mala wa addadah. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya gitu. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira kalau hartanya itu akan membuat dia kekal gitu. Kalla, kata Allah, tidak demikian. Itu ada ancaman ya bagi orang yang mengumpulkan harta, hitung-hitung. Itu maksudnya adalah kecintaan ya terhadap harta, terhadap dunia. Nah, bukan itu motivasi kita menghitung-hitung, itu bukan itu ya. Kita ngitung-hitung adalah untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus bisa menghitung diri kita sendiri sebelum nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua background. Yang ketiga, tahun depan itu akan diramalkan oleh banyak pihak ya. Itu akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi perekonomian dunia. Sulitnya di mana? Yaitu terjadinya resesi dunia. Resesinya itu apa sih yang dimaksud resesi? Yaitu melambatnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Jual beli ya. Misalnya begini, ketika waktu pandemi kemarin itu kan orang nggak kemana-mana kan, di rumah aja. Yang biasanya habis gajian pada ke mall, pada kemana, itu nggak berani, di rumah aja. Nah, itulah yang disebut kegiatan ekonomi terhenti. Jadi mall pada tutup, toko-toko pada tutup, semua pada tutup, itu kegiatan ekonomi berhenti. Tidak ada jual beli. Nah, itulah disebut kegiatan ekonomi berhenti. Apa akibatnya kalau kegiatan ekonomi berhenti? Ya, produksi juga terancam untuk berhenti. Orang nggak ada lagi yang beli sesuatu di mall dan sebagainya. Nah, kemarin itu kita, masa pandemi kita ini tertolong dengan adanya pasar online, pasar digital. Itulah yang masih menggerakkan perekonomian kita. Jadi orang nggak keluar tapi bisa belanja. Coba seandainya pandemi ini terjadi sebelum adanya era digitalisasi ini, habis sudah, berhenti benar gitu. Nggak ada lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat mana, nggak ada. Itu susah. Jadi benar-benar itu bisa jadi terhenti perekonomian sama sekali. Dan apa akibatnya kalau itu orang nggak belanja dan sebagainya? Sentra-sentra produksi akan berhenti berproduksi. Produsen garment, produsen ya nggak usah jauh-jauh. Warung Padang aja pada tutup.
Ya, orang pada balik ke kampung cari penghasilan di kampung dengan caranya dulu sebelum pergi ke kota. Ada yang nanam-nanam, ada yang macam-macam. Itu pun buat dikonsumsi sendiri. Kenapa? Orang juga nggak pada beli. Kayak gitu ya. Itulah yang disebut dengan resesi. Nah sekarang itu kemarin itu terjadi di Indonesia dan negara-negara lain ya. Sekarang itu ini diramalkan terjadi pada negara-negara besar yang merupakan tujuan ekspor banyak produk dari kita Indonesia, terutama garment ya, yang akan sangat terpukul industri garment. Karena apa? Itu ekspor kita yang paling besar kan. Dan banyak hal-hal yang ekspor yang akan terpukul dengan terjadinya resesi ekonomi. Jadi yang melambat kegiatan ekonomi itu akan di negara-negara lain, negara-negara yang maju yang menjadi tujuan ekspor. Itu yang akan mengakibatkan kita menjadi ikut terimbas juga karena resesi yang terjadi, walaupun resesinya terjadi di negara lain. Ya. Nah, persiapan kita adalah ikhtiar kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik. Apa yang dimaksud dengan mengelola? Bukan sekedar mencatat. Walaupun yang akan kita bahas ini adalah catatannya, bagaimana mencatat. Tapi mengelola itu atau memanage itu lebih dari sekedar mencatat. Yaitu merencanakan, mulai dari merencanakan tahun depan akan seperti apa. Kemudian yang kedua tentunya memonitor. Nah, tapi sebelum bisa memonitor, memperhatikan dari waktu ke waktu, itu kita harus punya catatan. Apa yang mau diperhatikan kalau kita nggak punya catatan? Nggak mungkin. Ya. Kemudian dengan mencatat, memonitor itu kita bisa melakukan evaluasi. Di mana nih letak salahnya nih? Itu misalnya direncanakan bulan Januari itu sekian penghasilan, tapi ternyata kurang. Nah, ini di mana masalahnya? Gitu ya. Jadi intinya dari pengelolaan itu adalah kita merencanakan, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki, mengambil tindakan untuk memperbaiki, mengubah rencana, sekali lagi dilakukan lagi, berulang-ulang cycle itu. Proses itu. Setelah kita mengevaluasi, mengambil tindakan dan melakukan perbaikan, kita monitor lagi bulan depannya. Begitu seterusnya. Jadi setiap bulan itu lakukan seperti itu. Direncanakan, kemudian monitor, evaluasi, perbaiki. Nah, perbaikan ini menjadi rencana lagi untuk bulan depannya. Rencana lagi itu. Rencana itu bisa setiap bulan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah contoh tabel sederhana. Menurut saya sederhana ini untuk pencatatan cash flow ya. Ini adalah cash flow, arus uang masuk dan keluar. Ini terdiri dari dua bagian besar. Yang bagian pertama itu penghasilan. Ini untuk pribadi ya, tapi sebetulnya diadopsi dari bisnis, dari perusahaan. Perusahaan ini standarnya begini sebetulnya ya. Ini paling sederhana. Ini bagian atas, ini adalah penghasilan. Bagian yang bawah, di bawahnya total penghasilan ini, itu adalah pengeluaran. Di atas penghasilan, bawah pengeluaran. Tentunya setelah itu di bawahnya lagi adalah total pengeluaran berapa. Di sini ya total pengeluaran berapa. Terus kemudian tabungan per bulan itu berapa. Tentunya ini adalah total penghasilan dikurangi total pengeluaran. Nah, di bawahnya ini adalah catatan-catatan kita cash, megang uang ada berapa. Kemudian di sini ada rekening-rekening, bisa disebutkan di sini. Misalnya ada kita punya rekening di Bank Syariah Indonesia, di Bank Muamalat gitu ya. Mandiri Syariah. Syariah Indonesia udah mandiri ya. Kemudian di sini kalau kita punya piutang, di sini bisa dituliskan, punya investasi bisa tuliskan sini. Nah, punya hutang juga taruh di sini semua. Jadi ini semua tercatat kita. Nah, caranya bagaimana? Di awal tahun seperti ini kita rencanakan pos-pos penghasilan kita apa aja sih? Misalnya gaji ya, kalau karyawan. Misalnya 7 juta sebulan. Ya, 7 juta. Terus yang kadang-kadang itu kalau karyawan itu dapat THR ya, bukan kadang-kadang THR di sini sebutkan aja nggak apa-apa. Kan nggak bisa juga dimasukin di gaji THR itu. Itu biasanya di bulan
Ramadan. Bulan Ramadan tahun ini itu bulan apa? Oh, 3. Mei ya? 3 ya? 3 bulan. Iya, nah ini biasanya 1 bulan gaji. Oh. Nah gitu ya. Di sini THR 7 juta, gaji 7 juta. Ini setiap bulan ini kita harus sama dengan aja. Yang warna kuning ini rencana ya. Yang warna putih ini aktual, kenyataan. Ini kita baru bicara rencana. Nah, setiap bulannya sama. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita buat sama. Ya, ini kita ubah jadi 2023. Ya, ini sudah Februari 2023, Maret 2023. THR 7 juta. Misalnya lagi apa? Bonus. Ya benar. Ya misalnya berapa bulan gaji gitu ya, biasanya bulan apa tuh? Desember lah ya, 2 bulan gaji misalnya di sini 40 juta, 14 juta. Bonus. Ya, ini aja, kan contoh aja, ini bawahnya kita hilangkan, milir gaji, THR. Kalau ada boleh terus dilisan di sini semuanya, sehingga totalnya ini berapa. Bulan Januari 7 juta, bulan Februari 7 juta, bulan Maret ini 14 juta karena menerima THR ya totalnya. Bulan April 7 juta totalnya kita dapat. Nanti di bulan Desember karena ada bonus itu ada 21 juta ya. Ini penjumlahan dari yang atasnya. Itu adalah penghasilan, penerimaan kita ya. Kalau perusahaan ya tentunya penghasilan ini dari keuntungan ya, dari pemasukannya, uang yang masuk, penjualan. Sini penjualan berapa sebulan, berapa Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau dari aplikasi kasir bisa dimunculkan nggak? Bisa semuanya? Bisa ya, berbulanan. Itu yang berbayar kan? Bisa yang Nah, kemudian pengeluaran di sini sudah ada pos-pos ZIS, zakat infak sedekah. Ya, ini penting. ZIS itu adalah kalau saya ya di sini ada zakat penghasilan. Ini misalnya 2,5% kali, ini komanya pakai ini, kali total tadi ini, total penghasilan. Nah, 175.000 ya. Di Februari kita dan seterusnya sama. Untuk bulan Maret ini lebih besar, dia 2 kali lipat karena penghasilan juga 2 kali lipat kan. Terus di sini misalnya infak, ini buat orang tua, ngasih uang khusus buat orang tua 25.000 misalnya tiap bulan, kita targetkan aja, nggak apa-apa. Ini contoh-contoh aja ya. Terus ya silakanlah di sini apalagi terserah. Nah ini tabungan kurban misalnya, ini delete dulu ya. Nah delete tabungan kurban. Sebulan berapa menyisihkan, kalau ada ya, kalau enggak apa-apa, ini hilangkan dulu aja. Supaya nggak lupa, ini dikasih nih apa sih pengeluaran kita biasanya, ini udah ada nih. Keperluan anak apa aja, bulanan sekolah ya,
Ini di sini misalnya ada apa, silakan ya. Tapi yang umum-umum aja bulanan sekolah biasanya. SPP dan sebagainya di sini. Les, pokoknya yang rutin bulanan di sini. Rutin ya. SPP, les, nah, misalnya gitu ya. Kadang-kadang ini ada sekolah tuh dia nggak rutin, tetapi kita misalnya anak tiba-tiba minta beli kaos bola atau apa gitu kan misalnya di sini. Di sini dianggarkan aja, budgetkan berapa untuk seluruh anak itu, berapa di sini. Ya. Dan jangan lupa juga biaya berobat di sini. Walaupun nggak bisa kita duga berapa, tapi tetap dianggarkan. Nah, yang susah diduga itu biasanya dari pengalaman tahun-tahun lalu. Itu kalau kita tahu berapa setahun, udah aja sebulan dibagi 12. Jadi per bulan kita taruh berapa di sini. Dengan harapan tidak lebih dari tahun lalu keperluannya. Atau kalau sudah misalnya BPJS atau asuransi, ya sudah biaya berobatnya hilang, masuk ke pos di atas keperluan anak, misalnya asuransi kesehatan di situ. Atau BPJS, iuran BPJS. Berarti ini biaya berobatnya hilang di sini. Nah, ini kalau kantoran berangkat pulang kerja kantor nih biasanya ada di sini keperluan ayah itu untuk beli bensin ya. Enggak, di sini transport ya, transport. Kalau BBM tuh ada di bawah sendiri kalau nggak salah. Oh, bisa juga sih di sini beli bensin, BBM, transport, makan siang, ini kan di kantor dan lain-lain lah. Terserah sini, ini tulis. Nah, keperluan bersama keluarga nih. Keperluan bersama. Ini misalnya kebutuhan ya, dapur ya, untuk urusan dapur itu apa ya, dapur apa istilahnya, belanja dapur. Nah, belanja dapur apa, terus biaya air, rekening listrik, rekening gas, rekening kalau yang pakai pump, PDAM, terus apa lagi, sabun ya, sabun mandi sebanyak keperluan kayak sebutan yang sama apa kali apa ya? belanja bulanan nih, Iya. apa-apa lah campur-campur juga. Nah, terus kemudian jangan lupa dibudgetkan buat piknik juga. Walaupun mungkin pelaksanaannya nggak tiap bulan, nggak apa-apa dianggarin tiap bulan. Nanti kan udah terkumpul berapa selama berapa bulan, nah itu bisa nonton gitu kan gitu. Atau pergi kemana gitu kan, makan di mana gitu sama anak-anak. Buku, nah ini juga saran saya dibudgetin beli buku. Di buku ini terpisah dari buku sekolah gitu. Yang memang untuk kita cari untuk cari pengetahuan baru lah, jalan-jalan toko buku ini ada yang menarik, buku manajemen keuangan atau apa atau apalah terserah. Itu jadi kita biasakan membaca buku. Nah, ini rencana yang kuning-kuning ini. Rencana yang kuning-kuning ini kita lihat di sini ya. Belum ya, kita belum tuliskan bulanan sekolah misalnya 750.000, ya SPP 750.000, 3 orang anak, les 75.000, yang non rutin ya ini kita kumpulin aja, misalnya sebulan siapin 100.000.
350.000. Transport 150.000. Makan siang 500.000. Belanja dapur. Ini kalau ngasih contoh lihat bawahnya dulu. Masih ada 4,8. Berarti belanja taruhlah 3 juta. 3 juta. Terus listrik 500.000. Gas 100.000. Air 50.000. Belanja bulanan 1 juta. Nah, masih ada tabungan 25.000. Oh, ini ada piknik ya, di sebulan anggarin ya nggak tiap bulan lah, misalnya 50.000. Jadi dikumpulinnya tiap bulan nih Pak gitu? Iya. Sebulan ketiga, bulan keempat. Nah, bisa juga sih, misalnya di berapa bulan sekali langsung sekaligus di berapa gitu, bisa juga. Atau di bulan yang ada bonusnya tadi itu. Nah, itu juga bisa. Ini enaknya kalau begini kita bisa copy ke bawah, ke kanan. Kalau per bulan seolah-olah dianggarin per bulan. Oh, Jadi nggak pilih-pilih lagi sekarang, udah jepret aja sikat semuanya. Ya, udah jadi nih rencana setahun. Rencana setahun jadi. Terus, nah di sini kita ya tabungan per bulan 125.000. Di sini malah ada tabungan 6.950. Kenapa dapat THR tadi itu? Tapi di sini juga jangan lupa kita ada ZIS ini ya, zakat misalnya orang tua. Di sini ZIS itu ada insert zakat fitrah. Bagus insertnya yang ini. Di sini ada zakat fitrah, infak Ramadan. Sebetulnya ada kurban juga di sini. Kalau direncanakan dari berapa tahun ini bisa kurban per bulan aja berapa, ntar dapatnya berapa, udah kalau emang udah cukup keluarin zakat fitrah di bulan Ramadan ini juga. Jadi nanti tabungan di bulan Maret walaupun tadi kelihatannya banyak, padahal nanti bulan itu tuh banyak keluaran juga di bulan Ramadan itu ya. Ini dikasih juga sini berapa. Nah, terus di sini kita di kanan ini itu kita coba ya, ini budget bulanan, ini aktual bulanan. Di sini kita kasih tag di sini, kategori di sini apa, ZIS ya. Terus jadi kita ingin tahu apa sih ini apa namanya, pengeluaran kita profilnya seperti apa nih, kita kelompokkan dulu di sini. Ini berarti anak sekolah. Ini rutin non rutin, jadi dikelompokkan ya nih, rutin non rutinnya nanti gunanya apa. Ntar ya kita lengkapi dulu nih
zakat masal rutin, zakat fitrah, bulanan rutin, BBM rutin, yang non rutin itu ya semua. Sekarang sebelah kanannya lagi, ini kita harus identifikasi pengeluaran-pengeluaran yang harus dan tidak harus. Mengurus prioritas. Ini harus misalnya. Bulanan sekolah ini harus ini tidak. Listrik, gas, PDAM bulanan harus. Ini yang tidak itu ini upah Ramadan tidak. Jadi terserah nih, mau dibuat harus boleh tidak, dia boleh, itu tergantung kita aja. Tidak, BN. Nah, sekarang kita coba lihat bikin profil pengeluaran kita, ini kita seperti apa. Yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itu gimana? Insert data di sini, insert pivot table, ini sheet-nya. Nah, ini pivot ya. Kita ingin tahu nih di sini tentunya budget, value-nya budget, monthly budget, sum, number. Oh, di sininya belum dikasih. Ini hilang. Oke, sementara kita ini aja. Bagi 12. Jadi yang kolom ini adalah anggaran bulanan berapa selama setahun ini, yaitu rata-rata 3
tiap bulannya jumlahin baru dibagi 12 lagi. Ya, ini kita rapikan dulu sedikit. Nah, baru akan terlihat di pivot. Kemudian di itu di values, berarti ini anggaran bulanannya pengeluaran tuh 6,9. Kita mau lihat apa aja di row-nya itu. Bolehlah kategori. Nih, terdiri dari operasional 5,7 juta, biaya sekolah 975.000, zakat infak sedekah sekian. Terus ini sebenarnya apa aja sih? Terdiri dari apa aja? Kita bisa inikan lagi. Kolom A, masukin lagi di sini di row-nya. Kolom A nggak mau ya. Subkategori. Subkategori mana? Ini sama dengan kolom aja. Nah, kita lihat di sini udah. Nah, tuh. Jadi kita di sini bisa kita lihat nih, oh ada yang kategorinya kosong, oh karena ini. Yang total-totalnya kita hilangkan dulu supaya enggak masuk. Totalnya masukin tulisan total. Subkategori. Oke. Nah, jadi kita dari sini kita bisa lihat nih profil pengeluaran kita itu dari total yang 7 juta itu ternyata untuk infak ZIS itu 243.000. Ini kalau di persen berapa persen? 3,5%. Dan ini sudah semua loh ZIS ini. Udah masuk infak Ramadan, orang tua, kurban, zakat fitrah, penghasilan masuk semua. Jadi kecil sekali nih. Harusnya 30% gitu. Ya, kita tambah apa yang harus dikurangin karena udah ngepasin 6,9 juta. Gitu. Apa sih yang kebanyakan? Nah, ini ya. Nah, tapi ini adalah semuanya. Kita bisa juga di sini ditambah filter tadi. Harus tidak harus ya. Harus tidak harus nih, kita coba. Seandainya berapa sih pengeluaran kita kalau yang harusnya aja, yang tidak harus tadi nggak usah lah. 6,7. Jadi tabungannya masih ada 300.000. Kalau yang itu ibaratnya kita bisa hidup lah dengan ini, yang 6,7. Tapi di bawah ini udah nggak bisa gitu misalnya. Oke. Jadi ditandai mana yang harus, mana yang tidak harus. Itu sambil nunggu ya Pak? Iya. Itu kalau harus tidak harus itu maksudnya begini. Kalau misalnya
penghasilan kita itu sudah lebih dari kebutuhan minimal untuk kita bisa hidup, nah itu ada harus tidak harus. Tapi kalau penghasilan kita masih ya emang untuk makan aja gitu, untuk makan aja, untuk pokoknya basic banget. Ya ini contohnya di sini tidak harus tuh apa sih? Di sini les, anak-anak les. Ini nggak harus ini sebetulnya. Ini nggak akan berhenti hidup kita kalau nggak les gitu kan. Terus yang apa ya? non rutin ya, piknik misalnya kan, ini tidak harus nih, tidak harus. Terus beli buku juga nggak harus. Nah, menentukan harus tidak harusnya itu pertanyaannya adalah kalau itu tidak ada, apakah kita masih bisa melanjutkan hidup apa enggak, nah gitu. Kalau buat karyawan ini cukup penting. Kenapa? Kita harus tahu pada berapa rupiah kita itu bisa melanjutkan hidup, supaya nanti kalau ada pilihan atau menghadapi situasi di mana penghasilan tetap kita berhenti, dalam artian berhenti kerja tetap, kita bisa tahu target kita tuh mencari penghasilan lain itu berapa sih gitu. Dan itu belum tentu sama dengan pengeluaran kita saat ini. Nggak bisa jadi pengeluaran kita saat ini banyak yang nggak perlu-perlunya gitu loh. Banyak yang nggak perlu-perlunya. Apa sih yang nggak perlu? Itu tadi ya. Nah, dalam kondisi darurat di mana misalnya seorang kehilangan pekerjaan, ini penting. Kita pada angka berapa kita bisa melanjutkan hidup, itu penting banget buat karyawan ya kayak saya. Kenapa ada tagging di sini harus tidak harus gitu. Nah jadi itu ya. Ini kita lihat nih, dari sini kita udah bisa menjawab nih. Hartamu yang aku berikan kata Allah, kamu keluarkan untuk apa aja? Ya Allah, ini ya Allah, saya untuk zakat sekian persen, terus untuk Allah Maha tahu ya. Tapi kurang lebih inilah ikhtiar kita. Ini operasional aja segini, terus untuk biaya sekolah segini. Nah ini kan bisa kita kembangkan sesuai dengan aktualnya nanti kita seperti apa. Nah itu baru rencana, baru kita isi selama setahun ini ya, per bulan. Nanti ketika waktu berjalan, ini kita isi, kita gajian nih, gajian diisi di sini. Oh 7 juta, alhamdulillah masuk 7 juta, gitu diisi. Nah nanti kolom yang Januari itu akan terisi pas bulan berjalan. Kalau yang 7 juta penghasilan ini biasanya tanggal muda, tanggal 1 Januari atau 2 Januari, atau bahkan ada yang sebelumnya tanggal 25 Desember tuh udah ditransfer, tergantung tanggal gajiannya kapan. Nah kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita harus bayar, kalau ini ya haruslah 175.000. Nah ini karena memang orang tua, nah, kita bayarkan tuh. Terus kemudian SPP ini juga selama masih sekolah di situ ya harus bayar. Les, nah ini kita isi ketika sudah terbayar, udah dibayar, bayar diisi sini. Nah ini sekolah ngaji non rutin, oh bulan Januari nggak ada pengeluaran buat ini, nggak apa-apa, nggak diisi. BBM, WFH, ini WFO-nya cuma sebentar, jadi sedikit, jadi cuma 50.000 ternyata. Nah kalau di sini misalnya beli bensinnya beberapa kali, pertama isi motor 20.000, ya sama dengan. Nanti kalau kita ngisi lagi, sini aja tulis saya tambah 20.000 lagi. Gitu di sini, di kolom, di sel yang ini juga, kotak ini juga. Nah ini transport misalnya nggak naik motor tapi naik KRL, ngisi ngetep kan gitu. Ini isinya pas sekali kita ngisi aja, ngisi top up aja. Wah top up, pas kita top up 50.000, isi di sini. Nah 50.000. Makan siang juga misalnya hari ini 18.000, ini sama dengan aja. Nah gitu. Nanti besok isi lagi di sini, tambah berapa tadi? 22.000. Tuh. Dan seterusnya gitu ya. Nah, terus di sini juga jangan lupa kita tuh ada kontrol terhadap kondisi kita megang uang berapa. Ya, jadi pas gajian kan dapat 7 juta nih, masuk ke rekening misalnya rekening kita BSI. Masuk 7 juta. Dan anggaplah belum ada cash. Terus kita ke ATM, ambil uang 1 juta.
Berarti cash kita tambah 1 juta. Yang 7 juta di rekening sekarang tinggal 6 juta. Ini kita ubah jadi 6 juta pada saat ngambil ATM itu. Dah. Ya, totalnya 7 juta nih kita punya uang. Nah, terus di sini ada yang namanya balance checking. Balance checking itu adalah, ini agak ribet nih. Kita ingin tahu uang kita dengan pengeluaran kita harus, jadi gini, kita punya uang 7 juta, gaji 7 juta, anggaplah 0, kita nggak punya apa-apa sebelumnya kan, dapat gaji 7 juta. Seiring berjalannya waktu kan ada pengeluaran-pengeluaran tuh. Berapa pengeluarannya? Ternyata totalnya nih kita lihat nih 1 juta 155 tadi. Berarti uang kita harusnya ada 5 juta 845. Bener nggak nih? Uang kita ada segitu di sini. Nah, itulah balance checking. Berarti ini sama dengan ya, total rekening yang kita punya dikurangi dibandingkan dengan ini ditambah pengeluaran. Benar nggak ya? Ya, berarti ini uang kita nih kelebihan 1.155.000. Kenapa? Karena kita belum di catatan kita totalnya ini kita masih pegang uang 7 juta, yaitu di BSI 6 juta ke 1 juta. Padahal kita udah mengeluarkan uang 1.155.000. Oh, ternyata ini bukan 7 juta. Kita lihat di rekening BSI bukan 7 juta. Kita kan udah transfer buat anak sekolah, buat apa gitu. Ini sudah berkurang. Misalnya yang kita dari 1.155.000 itu yang kita pakai transfer itu 1 juta, jadi di rekening tinggal 5 juta. Dan yang cash itu 155. Jadi cash kita itu sebetulnya sekarang, tapi ini aktual ya, nanti dihitungnya emang cashnya berapa, rekening berapa, masukin sini. Kalau ada perbedaan berarti ada yang salah, ada yang nggak catat tuh. Oh, ini kok ada minus ini ya, minus 155.000 nih. Nah, ini harus selalu 0 si balance checking ini. Artinya nggak ada yang luput kita nyatetnya. Kalau di sini dia misalnya plus, berarti ada uang, ada pengeluaran, uang kita kelebihan nih, kelebihan kita belum bayar nih, padahal udah dicatatkan di sini. Gitu. Atau sebaliknya kalau ini minus, berarti ada pengeluaran yang kita belum catat gitu ya. Apa kebalik ya? Nah, poin ini harus 0 lah. Berarti kalau nggak 0 ada yang nggak tercatat nih. Ya. Gunanya apa coba? Nah, kan kita ingin mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita belanjakan itu kita bisa tahu kemana. Itu gunanya. Nanti perhitungan Allah akan lebih detail dari ini, dan catatannya akan lebih komplit dari ini. Gitu. Kita hanya mungkin nyatet begitu-gitu aja, paling bisa ngumpulin kwitansi pembayaran. Tapi Allah itu bisa memperlihatkan semua apa yang kita lakukan dari setiap detiknya, itu bisa memperlihatkan. Ini lebih lengkap lagi. Nah, ini kita usaha aja. Ya. Ini terus kemudian kita lakukan dari bulan ke bulan. Pada akhir tahun nanti akan kelihatan di sini. Ya, kita bisa keluar, ini kan sum of monthly budget. Kita bisa di sini keluarin value-nya itu total. Mau aktual aja dulu. No? Mau nih. Nah, ini. Loh. Oh, karena aktualnya belum ada ya. Belum dijumlahkan. Ya udah, nggak usah lah. Anggaplah itu ini aja. Itu ya. Nah, ini kalau usaha ini udah harus ada gitu. Pemasukan dari mana aja gitu, penjualan berapa per bulannya, estimasi perkiraan berapa, nanti aktualnya berapa harus ada. Nanti kalau di bulan ini ada perbedaan gitu antara rencana dengan
kenyataan itu harus dievaluasi. Aduh, gimana ya? Gitu. Ya, di sini ada, di sini di bawah-bawahnya masih ada nih. Selain cash sama rekening, mungkin kita juga ada piutang ya, pinjamkan uang. Jadi uang kita ada di mana nih? Misalnya kita ada temen yang kesusahan, kita pinjamkan misalnya 500.000 di sini, tulis di sini. Nanti otomatis kalau 500.000 itu berasal dari BSI ya, ini jadi tinggal 4,5 juta. Balance-nya masih tetap sama karena ini mengandung yang ini. Ini rumusnya nanti perlu diperbaiki. Nah, 0 kan. Tuh. Di sini juga ada investasi, kalau ada ya silakan tulis di sini. Nah, hutang juga ada, kalau ada punya hutang tulis di sini. Nah, dengan alat ini tujuan kita 3 tadi itu bisa tercapai, yaitu apa? Yang pertama, kita bisa menghitung ya, sebesar sekecil apapun pengeluaran kita itu kita bisa pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa atur-atur mana-mana sebetulnya pengeluaran kita yang memang benar-benar perlu, mana-mana yang nggak perlu. Ini kan kalau gini kelihatan nih. Waduh, ternyata kebanyakan buat ngopinya nih. Makan siang nih di sini sama teman-teman nih, wah nggak cukup 500.000 gitu misalnya kan. Kenapa? Kopinya aja Starbucks. Sekali ngopi aja udah ratusan ribu. Iya. Ini hampir tiap hari masuk ke warung kopi kayak gitu, Pak, susah. Berarti harus dikurangi di bulan depan, masa segitu lagi. Ya gitu maksudnya. Kalau nggak ada ininya, nggak kerasa tuh, mana aja. Gitu. Gitu. Berarti ada kemungkinan bisa lebih dong, Pak? Iya, over budget tuh. Over budget bisa, terus under juga bisa. Jadi ketika berlalu 1 bulan kita pelajari nih, mungkin perencanaannya yang memang salah, nggak sesuai dengan aktualnya, atau misalnya ternyata makan siang terlalu sedikit, ini saya salah menganggarkan, di sini 1,5 juta harusnya masih cukup nggak uang yang gajinya, wah udah minus nih, minus 875.000, berarti harus ada yang dikurangi nih, gitu apa ya kayak gitu deh. Jadi permainan aja di sini. Ya, ini bisa diterapkan, sangat bisa sekali di usaha. Ini bisa kita lihat nih trennya seperti apa, per bulannya gimana. Kalau aplikasi yang canggih sih mestinya ini udah keluar dengan sendirinya, bisa kita lihat di web trennya kayak gimana. Nah, ini untuk pribadi aja ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini bisa diminimalkan lagi, disederhanakan lagi, nggak harus seperti ini. Yang penting ada penghasilan, pengeluaran. Penghasilan berapa, pengeluaran berapa, sisanya berapa tabungan. Gitu. Itu aja. Cukup detail nih, Bang. Ini lebih detail, sangat detail, terutama di bagian bawahnya ini kadang-kadang membingungkan. Jangan-jangan saya juga yang sering melihat ini kadang-kadang agak bingung juga. Ya. Ada pertanyaan? Ini kalau bulan berjalannya sehari-hari ini bisa kita hilangkan dulu supaya, atau bahkan ketika melihat keseluruhan itu hanya setahun gini, itu hanya diperlukan mungkin setahun sekali di awal atau di akhir tahun. Kebanyakannya pada saat bulan berjalan kita cuma perlu melihat 2 ini aja, rencana berapa, aktualnya bagaimana, gitu, 2 kolom ini. Di sini juga kalau melebihi budget nih, kalau nggak salah dia merah. Enggak, bisa dibuat merah sih. Ini flagnya, jadi ketahuan, ini over budget nih. Udah ada estimasi itu ya? Iya, dari perencanaan kita rencana sekian, ternyata aktualnya sekian. Nanti bangkrut kita.
Kalau itu terus-terusan begitu, hutang kita akan numpuk di bawah. Sama lah perusahaan juga gitu. Kan banyak pengaruh siapa? Perubahan harga dan juga sangat mempengaruhi. Nah, perubahan harga ya. Biasanya setiap tahun tuh di kita ada inflasi kan berapa persen. Semua ini dikalikan 10% misalnya. Rumah tangga. Belanja bulanan, belanja dapur ini pasti akan naik setiap tahun. Transport, apalagi dengan kenaikan harga BBM, ngaruh banget. Itu ya. Nah, kalau kita udah punya tools ini, kita mau analisa di sini profil pengeluaran kita bagaimana, itu udah bisa di sini. Ternyata pengeluaran kita kebanyakan operasional. Apa aja sih operasional? Oh, BBM, oh paling besar belanja dapur 3 juta nih. Habis itu belanja bulanan 1 juta, yang lain-lainnya segini. Nah, tentunya ini ketika nanti 1 bulan aktual itu kita bisa pakai angka itu aktual sebagai memang, oh itulah sudah ini kita. Ternyata zakat infak sedekahnya itu cuma berapa gitu. Kita ingin ZIS-nya itu lebih besar lagi nanti apa targetkan. Tentunya dengan total overall penghasilannya kita perbesar. Kata orang kalau kita penghasilan dan pengeluaran itu hampir sama atau bahkan sama gitu. Untuk bisa nabung, jangan pengeluaran dikurangi, tapi penghasilannya dinaikkan. Gitu. Memang lebih mudah pengeluaran dikurangi sih, karena itu berada dalam kontrol kita dan gampang gitu ya. Tapi menaikkan penghasilan tuh challenge-nya lebih besar. Memang itu yang harus dilakukan, menaikkan penghasilan, cari penghasilan lain gitu, tambah terus. Kalau kita ngeliat bulanan begini ya, misalnya, wah ternyata bulan ini cuma sama nih, tabungan itu sesuai rencana 125.000. Wah, bulan depan naikin lah, cari penghasilan, tambah dari mana? Wah, salesnya harus dinaikin, penjualannya harus naik. Gimana caranya? Bikin promo atau bikin brosur atau apa. Wah, belum modal tapi kan, yang apa coba aja. Misalnya, ya gitu-gitu deh. Atau kalau pribadi, waduh, berarti harus bisnis lagi nih. Ada tanah dijual nggak, Mas Dharma? Di Pak Beri mau jual rumah nih nggak gitu? Barang rumah laku Pak 200 juta. Oh, udah laku. Yang jual pagi, yang jual justru berat. Kalau yang pakai orang banjir, yang dibakar kan banjir tanah. Iya. 800 juta Mas. Yang nggak bisa masuk mobil, bisa masuk motor. Luas berapa? Yang beli Luas berapa? Luasnya sih 200-an. 200-an. Tapi yang beli itu kan orang Madura, yang ikan di pinggir muka. Jadinya Bingung dia, ternyata pas hujan banjir. Pas ngomong sama istri gitu kan, ya ibu kenapa nggak bilang, katanya saya kan nggak tahu saya udah kejual. Kalau 800 dulu rumahnya Pak Sukendar 800 juga sampai Iya, 800. itu loh Pak yang sebelah gang rumah Pak, kan belakang itu ada kontrakan tuh. Yang ini loh, udah apa gitu kan? yang waktu kita mau ke situ hajatan, rumah tingkat warna hijau, Oh ya, yang sebelum rumah oh kakak iya. saya, itu 800. 100 juta ya? 800 berapa gitu saya lupa, pas setengah atau berapa? Oh iya. Baru. Nggak tahu sekarang udah kejual belum? Nawarinnya sih 1,5 saya. Itu tapi turun terus mas, turun Iya. terus sampai 800-an. di sini Pak. Ucap. Amonia 5, Hah? ini di Pujang. Luas berapa? 120 kali ya, 100 atau 120-an gitu. Yang ngadep sini kan, apa ngadep sana? Rumah Pak Kendar, tahu nggak? Oh, Kendar. Tapi ini Pak, menghadapi isu resesi 2023, kalau saya menilainya nih, bahkan sampai ini pendapat pribadi sih ya, bahkan ngikutin medsosnya Bos Menmardi gua aja yang menganalisa ekonomi politik, kok jadi seperti nggak ada analisa ekonomi makro maupun mikronya ya Pak, gitu. Jadi orang lebih ke arah hebohnya gitu kan, 2023 resesi ekonomi makro, bahwa Indonesia bukan negara yang konsumsi masyarakatnya bergantung dari impor, gitu kan, seperti Amerika yang hampir 60% tahun 2005 itu saya sempat kumpulin artikelnya, per tahun itu 2005 mereka hampir 60% rakyat itu bergantung pada produk impor,
kebutuhannya. Sana makan kapan tuh Pak? Saya kan Indonesia lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, kan mikro. Makanya Ya, jadi jujur akhirnya menimbulkan kepanikan nasional sih Pak, kalau yang saya nilai. Saya baca itu kan komen-komennya tuh kepanikan yang akhirnya mereka nggak, yang akhirnya tuh para yang mengangkat isu itu tuh nggak ada analisis ekonomi secara makro maupun mikronya tuh nggak ada gitu. Kalau ekspor naik ini begini itu harus saya pelajari dulu ya Pak ya, gitu kan. Terus nanti sektor moneter akan berjalan seperti ini gitu. Itu udah nggak ada lagi, saya melihat hanya sebuah kok isu itu diangkat gitu. Akhirnya kalau saya sih nilai bahkan soalnya pernah dibahasnya juga nih gitu kan, kepanikan masyarakat jadinya. itu sebetulnya salah satu ini aja sih, background aja. Tadi saya setuju tuh yang Pak Santo bilang negara-negara besar. Nah kalau mereka, saya yakin gitu kan dengan Amerika yang tahun 2005 aja itu saya sempat bahkan artikel itu saya kumpulin dari Kompas, dari Tempo, hampir 60% sandang pangan papannya tergantung produk impor. Ya tentu kan habis-habisan tuh negara yang seperti itu gitu masyarakatnya. Sedangkan kita ya sekarang misalnya gitu kan kayak Simpang Beji, semuanya kan produk lokal tuh Pak, jadi pakai gitu kan. Ya itu ya inilah analisa ya kecilnya lah gitu secara mikro. Tapi wah isunya dan yang menunjukkan isu-isu itu kok nggak ada analisa makronya gitu kan. Masih ada yang apa negara-negara yang pertumbuhan ekonominya juga saya masih bagus. Iya. Jadi Ini kita lihat aja ya. mudah-mudahan sih. Oh, Ini. Jadi sebetulnya kalau analisanya beliau ini, kita tuh nggak akan terlalu inilah. Jadi itu juga bukan, itu hanya background sedikit aja. Dan ada yang mengambil keuntungan memang di situ. Ini analisa pribadi ya Pak ya, gitu maksudnya kok jadi ekonomi itu malah jadi kehilangan analisanya atau sengaja malah gitu kan, hanya membuat kepanikan tapi analisanya itu secara akademik bahkan nggak ada. nah, kalau Boswin itu terlalu Iya, saya bahkan pernah pikir jangan-jangan globalis lagi gitu, jujur aja, kok begini ya, saya baca gitu, hanya memang kepanikan tapi ya kan soal ekonomi juga gitu, analisa makronya mana, nggak ada. yang lebih sering ini Iya, kawan. Nanti di ini aja, di Siapa? ini sendiri aja. Intinya sebetulnya itu Indonesia itu memang ujung-ujungnya ya dari analisa dia, kita itu nggak akan terdampak terlalu Iya. berat gitu. Tapi Karena- jangan juga bilang Iya. gini, maksud saya tuh kurang sreg mengikuti uraian-uraian yang bombastis gitu. Kayak Bosman tuh bombastis gitu. Iya, makanya. Dan itu saya nggak ini. Kalau beliau ini Iya, dia lihat, dia secara objektif dia ini bisa pilah-pilah, disajikan data-datanya. Oh ini, oh seperti itu. kalau saya benar lebih ke arah diciptakan deh kayaknya deh untuk Indonesia ini memang diciptakan Nah, kepanikan itu. itu. Gitu. Bosman dan yang lainnya itu. Coba kalau misalnya kita lihat siapa mantan Menko Perekonomian itu zaman SBY itu, gitu kan? Dia Nah, kata itu kan Rizal Ramli, gitu kan? Dia memang membahas secara detail gitu sebagai seorang ekonom dia membahas gitu kan. Kalau saya ngeliatnya ujung-ujungnya Bosman itu jualan Pak. Jualan produk Indonesia. Ada ke situ makanya kan bombastisnya itu Pak. Iya. Terus. Tapi bahaya kan mas. Siaan followernya. Dia memang tapi kalau ya, ini ya intinya Iya. hati-hati ya, kalau saya sih hati-hati terhadap uraian-uraian itu tadi yang bombastis, yang emosional, yang ini banyak ya.
walaupun itu kita kadang digiring dengan Iya. apa namanya semangat keislaman gitu ya. Contohnya banyak teman-teman tuh, aduh, posting misalnya ya di grup umum Maroko itu menang, kenapa? Karena dia baca Al-Fatihah dulu katanya. Terus ada juga karena ibu, karena posting gitu ya. Jadi semangat itu, kalau masalah baca Al-Fatihah, Saudi Arabia nggak baca Fatihah itu. Nggak. Turki juga ya. Turki juga itu kurang tuh, keislamannya kurang. Jadi keislaman itu diukur jadinya dia dari menang apa enggak di main bola gitu kan, aneh. Main bola aja nggak ada dalam keislaman gitu. Tapi seneng banget teman-teman kita kan posting yang kayak begitu, wah semangat banget nih. Soalnya udah kayak perang salib aja gitu. Nanti orang kalah ada beda lagi tuh. Itu yang bombastis kayak gitu tuh kita inilah apa namanya, hati-hati. Wah aneh gitu. Kok digiring ke arah sana gitu. Iya. Terus ibu gitu ya. Ada yang posting ini kemenangan Maroko karena ibu, di posting gambar-gambar ya Pak. Terus ada yang balas lagi, ini Ronaldo juga punya ibu katanya. Sambil di situ ada tulisannya kan, Ronaldo juga sama ibunya dekat dan ibunya tuh ini juga mendoakan gitu. Itu jadi itu ya. Jadi kita hati-hati kalau digiring ke arah semangat keislaman yang enggak, yang aneh lah gitu. Nggak pada konteksnya, terus kita ke situ ya bola-bola aja lah gitu. Gitu maksudnya. Dan banyak juga ya termasuk yang ekonomi ini cari yang objektif. Cirinya objektif itu apa ya, dia bisa melihat data-data, yang menyajikan data-data, fakta-fakta, terus tidak ada sense tertentu yang spirit atau semangat atau giroh tertentu yang baik itu negatif maupun positif ya terhadap satu ini paham tertentu gitu. Kalau mengenai keislaman saya lebih semangat yang selalu saya ulang ke Pak Sianto. Itu walaupun memang ini, tapi kampanye itu emang hampir kurang sih Pak gitu. Ya membangkitkan kembali SDI. Itu nggak ada toleransi memang. Kalau saya pribadi, SDI itu emang harus bangkit ya. SDI itu dagang Islam gitu. Bahwa membeli itu emang hanya antar sama umat Islam, menjual silakan, karena dari zaman saya di gereja dulu aja udah mulai mereka gitu. Nah kampanye itu harus kuat memang. Ya baik ya, itu jadi sebenarnya resesi itu hanya sekedar ada atau tidak pun sebetulnya kita perlu ini. Kita perlu ini. Yang dua hal sebelum itu yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Yang pertama itu kita harus bisa tahu kemana kita mempergunakan uang kita. Kalau kita ditanya nanti sama Allah seperti apa, ya inilah usaha kita itu seperti ini. Namun Allah lebih tahu. Yang kedua, kita perlu kelola dengan baik, dengan bijak. Pengeluaran kita, pemasukan seperti apa, sejauh ini sudah seperti apa sih? Kalau kita kelompokkan itu berdasarkan kelompok-kelompok besar, misalnya seperti operasional, sekolah, ZIS, atau apapun lah di sini, itu bagaimana? Banyakan mana kita spend uang gitu? Banyak ke sekolah, banyak ke piknik, atau banyak makan, atau banyak apa, di sini ketahuan nih. Zakat kita, ZIS itu infak sama sodakoh itu berapa gitu. Apakah kalau di gereja berapa persen pungutannya? 10? Ya, 15? Bisa sih 15%. 15% ya? 15? Cuma mungkin mereka karena kuat ininya bisa lebih. Nah itu. Nah, Kalau Katolik ya, beda sama Kristen. Kalau Katolik ini kuat banget. Ini kan cuma, kalau ini contohnya ini 3,67%. Waduh. 2,5% aja kadang orang berat dan nggak memperhatikan ya bahwa harus mengeluarkan 2,5%. Nah itu, yang gini-gini itu ketahuan lah di sini. Sebelum nanti kita ditanya oleh Allah gitu. 15% itu Ya. udah kayak kiamat di Inggris, mana pindah agama ke Islam lagi. Oh, karena mereka harus Iya, kan harus wajib potong ya. langsung di Inggris. Oh, iya. Dari gajian langsung dipotong 15% di gereja. Oke. Ya mungkin itu ya malam ini sekedar mengajak saja. Ayo kita Ayo bener tadi. tools Resesi ini. nggak resesi butuh terus ini. Iya. Kita perlu ini bukan hanya sekedar skill keuangan ya. Ini namanya melek keuangan ya. Kalau anak-anak muda udah bisa mengelola ini dengan baik, wah luar biasa itu. Jadi kalau lagi kayak Arga gitu kan baru-baru
terus ya anak-anak kita lah nantinya itu, anak saya misalnya itu udah bisa mengelola dengan baik, wow udah kesana. Dan ini ya jangan salah, kita jangan sampai tadi terjebak kepada surat tadi Al-Humazah tadi ya, bahwa menghitung-hitung ini itu karena kecintaan terhadap harta dunia ini terus kemudian takut hilang dan takut berapa, bukan karena itu. Tapi justru kita kelola ini di tangan kita gitu loh, bukan di hati kita. Yang kita utak-utik ini di tangan aja nih. Oh ini keluar sekian gitu. Bukan di hati kita, wah ini tabungan begini, aduh takut hilang gitu. Bukan. Apalagi kalau udah banyak nih, misalnya puluhan juta nih, sampai ratusan juta di sini kita nih. Gitu ya. Penghasilan pengeluarannya udah sampai level segitu. Itu juga harus tidak ada dalam hati kita gitu loh. Ini hanya sekedar permainan di atas kertas tangan aja, permainan di sini, bukan di hati. Ya, jadi jangan ini kemudian dijadikan wah ini harus ini, enggak. Bill Gates itu atau Elon Musk gitu misalnya, atau yang triliunan hartanya itu ya ini permainan aja. Padahal dia sekali tentukan ini kesana itu bisa ribuan orang gitu terpengaruh gitu kan, dengan decisionnya dia. Nah itu luar biasa. Jadi ini hanya permainan aja di dunia ini, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita buat ini ya supaya mempermudah permainannya. Nah kalau udah nge-track itu udah mah ya ini ya, kalau udah mah kita nggak tahu ini, nggak pakai ini, cuma menjalankan aja, udah gitu kita sayang banget lagi. Hati kita terikat sama ini, aduh udah. Itu berbanding terbalik 180 derajat sama si orang yang tadi itu. Dia nggak sayang-sayang, gelontorin sekian miliar sana, sekian miliar sana, sekian miliar gitu kan. Gitu. Kebalik kan, jadi udah mah sedikit, kita sayangi, kita nggak bisa ngelola lagi. Aduh udah. Udah cinta banget gitu, sayang banget. Gitu ya. Jadi ini hanya sekedar cara aja, bukan untuk kita cinta-cintaan kepada harta. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.